Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anggita Damanik. Saya berasal dari Prodi Destinasi Pariwisata 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai negara OECD, negara Australia, Luxembourg, dan Brazil. Dengan dosen pengajar Ibu Dr. Marciela Elianta, SST Par MM. Yang pertama adalah negara Australia. Pariwisata dalam perekonomian. Pariwisata menyumbangkan 60,8 miliar ke PDB Australia pada 2018 sampai 2019, mewakili 3,1% dari total PDB. Ekspor perjalanan menyumbang 65,5% dari total ekspor jasa pada 2018. Kedatangan turis internasional naik 3% menjadi 9,3 juta untuk tahun yang berakhir Juni 2019. Pengeluaran pengunjung semalam juga mencapai rekor tertinggi sebesar 77,5 miliar selama periode yang sama, naik 15%. Pariwisata domestik mengalami pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2018 sampai 2019, dengan total penduduk Australia 340,1 juta perjalanan selama periode ini, di mana 33,3% adalah kunjungan semalam dan 66,7 perjalanan di hari yang sama. 125 organisasi dan departemen negara bagian yang relevan dengan tanggung jawab untuk kebijakan pariwisata. Perwakilan dari industri pariwisata dapat diundang untuk menghadiri pertemuan ASCOT dan TTM sesuai permintaan. Kebijakan dan program pariwisata. Yang pertama, Tourism 2020 adalah strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan dan daya saing pariwisata Australia. Yang kedua, industri dan menumbuhkan kontribusi ekonominya. Diluncurkan pada Desember 2011 dan berjalan hingga Desember. Yang ketiga, tahun 2020 ini adalah pertama kalinya strategi nasional, negara bagian, dan teritorial untuk mendorong permintaan dan kebijakan pariwisata. Isu-isu seperti peningkatan investasi dalam infrastruktur pariwisata, pembangunan kapasitas dan kapabilitas tenaga kerja pariwisata, serta konektivitas udara yang tumbuh dengan tepat. Yang pertama, meningkatnya permintaan untuk kunjungan ke dan di dalam Australia sangat penting untuk mencapai kisaran atas. Yang kedua, sejak menjadikan pariwisata sebagai prioritas investasi nasional, Australia telah mencapai rekor tertinggi investasi internasional dalam infrastruktur pariwisata. Yang ketiga, pada tahun 2015 ada 38.000 posisi pariwisata yang tidak terisi di seluruh Australia yang membatasi sektor tersebut. Tantangan yang disoroti oleh panitia pengaruh termasuk memelihara The Australia daya saing, ekonomi berbagi, teknologi, perjalanan jarak jauh, pasar negara berkembang, internasional pendidikan dan izin sosial. Prioritasnya termasuk mendorong permintaan pengunjung melalui pemasaran, gabungan, dan kemampuan analitik data tersegmentasi. Yang kedua adalah negara Luxembourg. Pariwisata dalam perekonomian. Pariwisata menyumbang 8,7% dari PDB Luxembourg pada tahun 2018. Sekitar 6.000 pekerjaan terkait langsung dengan pariwisata industri dan 1.000 lainnya bergantung secara tidak langsung pada pariwisata. Jumlah menginap semalam di Luxembourg telah mencapai sebesar 29,8% sejak 2009. Pariwisata domestik menyumbang 11,8% dari total semalam tinggal. Pada tahun 2018, untuk membantu mengembangkan sektor acara bisnis Luxembourg, Kantor Pariwisata Kota Luxembourg, Kantor Pariwisata Regional, Keramahan Nasional Federasi dan Kamar Dagang, serta perwakilan pemerintah nasional, mengembangkan proyek pariwisata, memberikan pelatihan, dan memprofesionalkan industri, menasihati dan mengkoordinasi operator tur dan acara, meningkatkan profil tujuan, dan merekrut serta melatih pemandu. Sebagai sukarelawan, Kementerian memberikan peluang untuk pembiayaan bersama operasi dan biaya penggajian. Bantuan investasi juga tersedia untuk operator swasta kecil dan menengah. Kementerian saat ini sedang mengerjakan implementasi piagam acara bisnis hijau yang akan mendorong sektor acara bisnis untuk mengurangi dampak lingkungannya. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, menjadikan Luxembourg tujuan utamanya adalah untuk acara bisnis. Biro Konvensi Luxembourg didirikan untuk mengkoordinasi pengembangan pasar ini. Biro mengidentifikasi dan menyelidiki potensi kongres minat di Luxembourg dan mengkoordinasikannya proses aplikasi untuk penyelenggara. Yang ketiga adalah negara Brazil. Pariwisata dalam perekonomian.
Pariwisata di Brasil menyumbang langsung 3,1% dari PDB, naik menjadi 9,6% jika pengaruh tidak langsung juga disertakan. Itu sektor mendukung 2,1 juta pekerjaan pada tahun 2018 yang menyumbang 2,5% dari total pekerjaan. Dengan lebih dari 206 juta perjalanan pada tahun 2015, pasar domestik memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Orang Brasil memilih tujuan domestik untuk liburan mereka, termasuk karnaval dan liburan musim panas. Itu tujuan utama adalah Timur Laut, diikuti oleh wilayah Tenggara dan Selatan. Tata kelola pariwisata dan pendanaan. Kementerian Pariwisata didirikan pada tahun 2003 dengan peran yang luas yang meliputi koordinasi lintas pemerintah di bidang pariwisata, perencanaan dan penelitian, kegiatan pemasaran dan promosi, regulasi, pelatihan dan pendidikan, serta pengembangan produk baru dan infrastruktur terkait. Kementerian ini di luar negeri dua badan nasional. Yang pertama, Dewan Pariwisata Nasional yang bertanggung jawab atas arahan strategis dan mempertemukan kepentingan pariwisata. Yang kedua, Forum Nasional Sekretaris Negara dan Direktur Pariwisata, yang terdiri dari perwakilan Badan Pariwisata Negara. Ini secara legal, badan regional independen mengembangkan dan memasarkan pariwisata di daerah mereka. Kebijakan dan program pariwisata. Tantangan saat ini yang dihadapi kementerian adalah biaya dan beban peraturan pada bisnis pariwisata, serta kebutuhan untuk mendorong pembangunan daerah. Rencana tersebut menetapkan program untuk memperkuat pengembangan pariwisata regional dan mengakui pentingnya peningkatan kualitas, inovasi, dan keberlanjutan. Ini bergabung untuk memfasilitasi tanggung jawab pariwisata yang memanfaatkan atribut lokal seperti kerajinan, budaya, dan masakan, serta mendorong komunitas pembangunan berkelanjutan dan inklusif. Berbagai langkah untuk merangsang dan deregulasi sektor pariwisata sedang dilakukan, salah satunya yang pertama, program pembebasan visa untuk turis dari Australia, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat, juga sebagai perpanjangan jangka waktu visa bagi pekerja tertentu. Yang kedua, aktivitas permasaran terus diprioritaskan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Fokus baru adalah menarik cara internasional. Yang ketiga, transformasi emberatur. Ini termasuk menciptakan kawasan investasi pariwisata khusus yang bisa menarik investasi asing. Terus meningkatkan konektivitas kawasan dan mendorong lebih banyak persaingan di sektor penerbangan. Yang terakhir adalah memberi dukungan pemasaran pariwisata untuk secara efektif menargetkan pasar nasional dan internasional. Skala program ini dirancang untuk menjadi transformatif, cara posisi Brazil sendiri sebagai tujuan wisata, baik untuk orang Brazil maupun orang yang dunia yang lebih luas. Program ini dirancang untuk menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan investasi nasional dalam atraksi pengunjung, menyediakan produk-produk yang kuat yang dapat membantu mereposisi citra Brazil, dan menginformasikan perkembangan sejumlah destinasi smart tourism itu menanggapi permintaan pelanggan baru dengan menggunakan teknologi baru. Sekian penjelasan saya mengenai negara OECD, yaitu negara Australia, Luxembourg, dan Brasil. Sekian dan terima kasih.